Kepulauan Riau adalah pulau yang indah. Kita semuanya tahu begitu banyak sesuatu yang menjanjikan di pulau ini. Kita hindari pasar gelap tenaga kerja, kita hindari perdagangan orang. Dalam memperingati Hari Anti TPPO Internasional yang akan jatuh pada tanggal 30 Juli dengan hashtag sampai semua bebas. Nah, agar sampai semuanya bebas itu tidak bisa sendirian, nggak bisa hanya beberapa teman-teman NGO atau teman-teman dari Yayasan YEP yang sendirian saja atau Save Migran, tapi butuh bersama-sama dengan teman-teman jurnalis. Kita lakukan yang terbaik. Kita berharap korban-korban yang di luar sana yang masih belum berani speak up, inilah saatnya kita harus speak up. Di Hari Anti Perdagangan Orang Internasional 2026, saya sebagai penyintas mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati saat menerima atau mencari lowongan pekerjaan di luar negeri. Untuk semua korban, semangat, selalu ada teman yang menemanimu. Harus bersama-sama bergandengan tangan untuk melawan TPPO ini. Saya berpikiran itu adalah jalan panjang yang sangat panjang sampai pada akhirnya nanti semua korban-korban itu bisa mendapatkan kepastian hukum bagi mereka dan juga keadilan. Sampai semuanya bebas. Sampai semua bebas. Selamat pagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang tepat waktu. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir berdiskusi bersama kita hari ini terkait dengan isu yang sangat jadi perhatian seharusnya dari untuk masyarakat Batam, yaitu isu tindak pidana perdagangan orang. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau kami menyebutnya IJMI ingin mengucapkan terima kasih ke teman-teman Aji dan juga Tribun atas dukungannya sehingga diskusi ini bisa berjalan. Kenapa kami ingin diskusi ini ada untuk teman-teman sekalian, baik itu jurnalis, terus mahasiswa yang di pers, juga dengan teman-teman ada teman-teman penyintas, juga dengan mitra kami dari Yayasan Embun Pelangi yang ada di Batam ini. Karena kita tahu bahwa tanggal 30 Juli ini teman-teman ya, itu adalah hari anti perdagangan manusia atau orang sedunia. Terus kenapa sih Batam ini menjadi lokasi? Karena ketika kita menyadari bahwa perdagangan orang ini merupakan salah satu tindak pidana kejahatan yang terorganisir. Ini sebenarnya background ya tentang Batamnya sendiri, bahwa zona industri di Batam itu sudah dimulai semenjak 1993 ya kan. Yang saya dapat juga bahwa mata pencarian masyarakat Batam itu diisi oleh karyawan industri dan manufaktur ya. Pekerja-pekerja konstruksi ini ternyata banyaknya dari Wonosobo, agak kontras ya teman-teman. Kemudian harus bekerja ke Batam untuk menjadi pekerja konstruksi, ya kan? Itu pertanyaan dan tanda tanya ya. Dia pergi ke Batam gitu ya kan, ditampung oleh seseorang menggunakan penipuan, kamu kalau kerja di sini bagus loh, ya kan, kamu akan dapat gaji yang besar, ya kan. Kalau kamu pergi ke Malaysia, kamu akan gajinya segini, ya kan. Padahal zong. Salah satu tantangan yang menurut saya sangat tinggi, ya kan, untuk di konteks Batam adalah keterlibatan orang-orang penting dalam kasus-kasus perdagangan orang. Terima kasih buat Bang Rob. Kita akan lanjut ke sesi kedua. Mungkin ke teman penyintas. Mungkin awalnya saya waktu itu ingin cari kerja ya, karena
perbatasan ekonomi. Saya waktu itu ingin memutuskan untuk kerja di luar negeri waktu itu. Awalnya ke Taiwan. Kemarin sudah pernah, sudah oke. Terus habis itu, saya nggak ada ongkos untuk ke Singapura loh Pak. Saya bilang gitu kan. Katanya dibiayain, saya bilang gitu. Baru 5.000 dolar itu sekitar, kalau rupiah sekarang ya 90 jutaan. Apa yang nggak mau, cuma ngejual orang, cuma ngeberangkatin aja 90 juta. Bagi saya isu TPPO bukan sebuah isu yang baru. Sebenarnya kenapa sih TPPO itu ada? Kenapa sih mereka teman-teman itu nyebrang ke Malaysia? Jawabannya cuma satu, kebutuhan. Maka saya bilang perlu bersama-sama. Kenapa begitu? Karena tekanannya luar biasa. Dari temuan kami, dari teman-teman bersama teman-teman itu, 1 bulannya itu keuntungan untuk oknum itu 1 miliar putarannya. Nah, sebelum itu aku sebenarnya pengen dengar dulu dari Yayasan Embun Pelangi. Paksa teman-teman yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Iya, jadi di tahun 2026 ini kita berlanjut bersama dengan Yayasan IJMI. Kita berfokus untuk melakukan pendampingan terhadap teman-teman yang menjadi korban kerja paksa, teman-teman yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dan pendampingan ataupun layanan yang kita berikan itu bentuknya macam-macam. Kembali merasa memperoleh dukungan dari kita yang ada di sini. Nah, eksploitasi seksual, kawasan hiburan atau online scam. Karena Batam adalah wilayah free trade zone dengan lalu lintas manusia yang intensif, membutuhkan sinergi pengawasan aparat melebihi dari wilayah daratan kita. Dan tadi kan kita membahas tentang tindak pidana perdagangan orang itu selalu berbicara soal pasca gitu ya. Ada tidak upaya dari kita untuk agar ini tidak terjadi dari akar? Kita harus sadari bahwa ini adalah praktek orang miskin menipu orang miskin. Pemblokiran, pembiji harus berani untuk bicara itu. Saya tertarik tadi dengan slide Bang Harus soal korban ini tidak sadar kalau dia korban. Ini juga baru sadar ya, pelaku nggak sadar kalau pelaku ya itu bisa terjadi. Terdapat sebuah wilayah abu-abu di mana ada masalah di mana orang nggak sadar melakukan kesalahan karena dipaksa. Dari pemerintah atau aparat penegak hukum, tapi kita bersama-sama untuk mencegahnya, berkolaborasi bersama, mulai dari orang terdekat kita saling mengingatkan. Jangan mudah untuk terbuai dengan ajakan kerja ke luar negeri dengan gaji yang fantastis, tapi kita juga harus melihat bahwasanya bisa jadi kita adalah korban selanjutnya. Dalam masalah TPO ini sangat bagus, luar biasa, karena saya jadi tahu perdagangan orang itu seperti apa, caranya gimana, dampaknya gimana. Jadi di diskusi peringatan Hari Anti TPPO ini sebenarnya di tahun 2026 kita berharap teman-teman di luar sana yang ternyata menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, ini adalah waktunya teman-teman untuk speak up dan berani untuk melapor. Karena kita akan sama-sama memperkuat dan kita juga akan merangkul teman-teman untuk sama-sama pulih melalui situasi yang sangat sulit dan eksploitatif ini. Teman-teman semuanya, hari ini aku juga teman-teman semuanya hadir bersama-sama di sini di diskusi Hari Anti TPPO, di mana ini merupakan wadah yang sangat bermanfaat untuk kita semua, di mana harapannya semoga dengan diskusi ini kita dapat memberhentikan TPPO ini untuk menyebarluas kemanapun. Sampai semua bebas. Sampai semuanya bebas. Sampai semua bebas. Sampai semua bebas. Sampai semua bebas. Sampai semua bebas.